Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 10 Islam dan Sains ingin menjelaskan tentang hasil kerja diskusi kami mengenai integrasi ilmu pengetahuan dalam kasus ilmu psikologi Islam dan kasus ilmu kedokteran yang diampu oleh Bapak Muhammad Irfai Muslim, MSI. Kelompok 10 ini beranggotakan pertama Fitri Miratunisa dengan NIM 2010 2040 yang kedua ada Fitri Dwi Ristawati dengan NIM 2010 2040 dan yang terakhir ada Hulki Basyashin dengan NIM 2010 2040. Psikologi Islam. Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Dengan kata lain, psikologi bermakna sebagai ilmu jiwa. Dalam konteks Islam sendiri, psikologi menjadi salah satu pendekatan studi guna memahami kejiwaan dan perilaku manusia yang berlandaskan konsep tauhid atas pengintegrasian antara ilmu dan iman. Kehadiran psikologi Islam ini menjadi alternatif baru bagi para ilmuwan, karena semestinya manusia tidak hanya dipandang dari spekulasi filosofis dan pengamatan yang tampak saja, melainkan manusia juga harus dipandang sebagai bagian dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, betapa pentingnya untuk kita mengintegrasikan antara ilmu dengan psikologi Islam dan kedokteran, sehingga terbentuklah integrasi yang terikat pada kerangka ontologi atau hakikat jiwa, epistemologi atau bagaimana cara mempelajari jiwa, dan aksiologi atau tujuan mempelajari jiwa yang tentu saja berbeda dengan psikologi kontemporer. Adapun tujuan dan manfaat dari pembahasan materi ini yaitu yang pertama kita bisa mengetahui dan memahami konsep integrasi ilmu pengetahuan dalam psikologi Islam dan kedokteran. Yang kedua, kita bisa mengetahui ketersinggungan antara ilmu psikologi Islam dan kedokteran terhadap dunia barat. Dan yang terakhir, kita bisa mengetahui bentuk perwujudan psikologi Islam dan kedokteran yang telah memberi kontribusi bagi kehidupan manusia saat ini. Sejarah lahirnya psikologi Islam dan kedokteran tentu saja didahului oleh psikologi kontemporer yang terbagi menjadi dua periode. Yang pertama ada periode spekulatif dan yang kedua ada periode empiris dan eksperimental. Yang pertama yaitu periode spekulatif yang membahas tentang studi jiwa mengenai kesadaran dan proses mental yang dipopulerkan oleh Plato dan Aristoteles. Yang kedua adalah periode empiris dan eksperimental yang membahas mengenai perilaku organisme seperti manusia terhadap sesamanya yang dipopulerkan oleh John Watson, Sigmund Freud, dan Ivan Pavlov. Nah, setelah itu barulah muncul sejarah kelahiran psikologi Islam dan kedokteran yang terbagi menjadi dua periode. Yang pertama ada periode klasik dan yang kedua ada periode modern. Yang pertama adalah periode klasik. Pada periode klasik ini, perkembangan kajian mengenai jiwanya terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berlangsung dari zaman kenabian hingga Daulah Umayyah yang membahas jiwa murni dari Al-Quran dan hadis dengan tokoh utamanya yaitu Imam Ghazali. Kemudian muncullah kelompok kedua yang berlangsung pada kekuasaan Daulah Abbasiyah yang telah melakukan gerakan penerjemahan, mengomentari dan memperkaya filsafat Yunani dengan tokoh utamanya yaitu Ibnu Rushd. Kemudian muncullah periode modern yang diawali pada tahun 1950-an ketika di Amerika muncul gerakan psikologi Islam karena adanya dorongan dan tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya psikologi Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, karena perkembangan psikologi kontemporer dianggap mengalami distorsi yang fundamental, sebab konsepnya membicarakan tentang jiwa, namun realitanya justru mengabaikan hakikat jiwa. Yang kedua, karena ketidakpuasan akan teori-teori psikologi kontemporer yang dipandang kritis, terutama pada aliran behavioristik dan psikoanalisa, karena merendahkan derajat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan justru sebaliknya, aliran humanisme dianggap terlalu memandang manusia secara sempurna, sehingga menganggap diri sebagai Tuhan atau play a god. Dan yang terakhir, karena psikologi kontemporer dianggap kurang sesuai dengan kondisi masyarakat kebudayaan timur yang bermayoritas muslim. Selanjutnya, pembahasan mengenai ruang lingkup psikologi Islam dan kedokteran yang terdapat perbedaan pada rumusan konsep manusia dan pendekatannya.
Psikologi kontemporer semata-mata menggunakan kemampuan intelektual untuk menemukan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan, sedangkan psikologi Islam lebih mencoba untuk memfungsikan akal dan keimanan seseorang secara seimbang. Selain itu, psikologi kontemporer terbatas pada dimensi fisik biologi, kejiwaan, dan sosiokultural, sementara psikologi Islam lebih mampu untuk mencakup dimensi kerohanian dan spiritual. Namun, keduanya memiliki persamaan dalam objek kajian, yaitu objek materialnya meliputi manusia dan objek formalnya meliputi tingkah laku atau perilaku manusia. Dengan demikian, menurut Mulyadi ada 3 jenis psikologi dalam tradisi ilmiah Islam atau psikologi Islam, yaitu yang pertama ada psikologi religius, yang kedua ada psikologi sofistik, dan yang terakhir ada psikologi filosofis. Jika dalam perspektif tasawuf, ketiganya dapat disebut sebagai tasawuf salafi, tasawuf sunni, dan tasawuf falsafi. Pertama ada psikologi religius yang merupakan teori psikologi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Biasanya disebut juga dengan perspektif skriptual atau bayani. Tokoh yang mewakilinya adalah Ibnu Taimiyah. Dua, psikologi sofistik yang merupakan teori psikologi yang tidak dikembangkan untuk tujuan teoritis, tetapi untuk tujuan transformasi jiwa atau irfani, sehingga memiliki jalinan hubungan antara psikologi dengan tasawuf. Tokoh yang mengenalkannya adalah Ar-Rumi dan Al-Ghazali. Yang ketiga, psikologi filosofis yang merupakan teori psikologi yang memberi perhatian pada inteleksi akal atau burhani, sehingga terjalin hubungan antara psikologi dengan falsafah. Tokoh yang terkenalnya adalah Al-Kindi dan Ibnu Sina. Ketersinggungan psikologi Islam dan kedokteran terhadap dunia barat. Dalam ilmu psikologi Islam dan kedokteran terhadap psikologi kontemporer yang diusung dunia barat, pastinya memiliki persamaan dan perbedaan, antara lain sebagai berikut. 1. Persamaan psikologi barat dengan psikologi Islam dapat kita lihat dalam 3 faktor, yaitu segi objek kajiannya, cara mencari pengetahuan, dan arah perkembangan jiwa manusianya. Dengan rincian sebagai berikut. A. Objek kajian, yaitu memiliki kesamaan pada objek material berupa manusia dan objek formalnya, yakni tingkah laku manusia. B. Cara mencari pengetahuan, yaitu keduanya bersama-sama menggunakan metode kajian ilmiah. Contohnya metode eksperimental dan non-eksperimental, seperti observasi, interview, klinis, tes, maupun angket. C. Arah perkembangan jiwa, yaitu bersama-sama mengenali gejala-gejala jiwa manusia melalui perilaku. 2. Perbedaan psikologi barat dengan psikologi Islam juga dapat dilihat dari segi objek kajiannya dan cara mencari pengetahuan, dengan rincian sebagai berikut. A. Objek kajian. Meskipun memiliki objek material yang sama, yakni manusia, namun para psikologi barat banyak melakukan kajian dan eksperimennya menggunakan hewan, seperti tikus oleh Watson, anjing oleh Pavlov. Alhasil, penelitian itu nantinya akan diterapkan pada manusia. Tentu saja hal ini adalah kenaifan dan termasuk tindakan yang tidak manusiawi. Di samping itu, para psikologi barat semata-mata hanya mengakui 3 dimensi, yaitu raga, organobiologi, jiwa atau psikoedukasi, dan lingkungan sosial budaya atau sosiokultural sebagai penentu utama pola perilaku dan kepribadian manusia. Sedangkan psikologi Islami mengakui adanya hembusan ruh ke dalam diri manusia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 29 dan Al-A'raf ayat 172. Cara mencari pengetahuan. Dalam mencari pengetahuan tentang perilaku kejiwaan manusia, para psikologi barat berorientasi pada ilmu sekuler, aksioma, dan teori yang digali jauh dari unsur transendental. Lain halnya dengan para psikologi muslim, yang lebih berorientasi pada Al-Quran dan hadis yang kental dengan hubungan transendental. Meski mempergunakan metode yang sama, selain itu, dalam psikologi Islam, pengetahuan juga bisa digali melalui ilmu hikmah atau laduni, melalui riyadhah, tazkiyatun nafs,
sehingga tersingkap rahasia ilahi yang tidak bisa diketahui oleh orang pada umumnya. Metodologi dan pendekatan integrasi psikologi Islam dan kedokteran. Metode berasal dari bahasa Yunani, yakni kata metodos, yang terdiri dari kata meta, yang artinya menuju, melalui, mengikuti, dan hodos, yang artinya jalan, cara, atau arah. Dengan kata lain, metodologi berarti penelitian, metode dan uraian ilmiah dengan cara bertindak menurut sistem atau tertentu. Maka dari itu, metode psikologi Islam adalah seperangkat cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku manusia menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai sumber ajaran agama Islam. Dalam Islam terdapat berbagai macam metode yang dipergunakan untuk perumusan, penyusunan, dan penerapan psikologi Islam. Di antaranya adalah A. Metode perumusan psikologi Islam. Rumusan psikologi Islam dalam perkembangannya secara umum menggunakan metode 1. Metode keyakinan. Dalam metode keyakinan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan sebagai pencipta dan pengatur kehidupan di alam semesta ini agar selaras, serasi, dan seimbang. Metode keyakinan ini menekankan seseorang tanpa ragu untuk menambatkan wahyu ilahi atau Al-Quran dan hadis sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan. 2. Metode rasionalisasi. Kedudukan rasio atau akal dalam Islam adalah menjadi urutan kedua setelah wahyu ilahi, karena berfungsi untuk menangkap dan menerjemahkan pesan serta merespon wahyu ilahi sesuai asbabun nuzul dan asbabul wurud hadis. 3. Metode otoritas. Dalam metode otoritas ini, seseorang menyandarkan kepercayaan kepada para ahli, pakar, dan profesional dalam suatu bidang tertentu. Semakin ahli dan profesional, maka semakin memiliki otoritas dalam upaya merumuskan psikologi Islam. Sumber otoritas yang dapat dijadikan rujukan adalah Nabi dan para alim ulama. B. Metode pembangunan psikologi Islam. Dalam kerangka bangunan psikologi Islam, ada beberapa alternatif metode yang bisa dipergunakan, yaitu 1. Metode pragmatis adalah metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Artinya, bangunan psikologi Islam dapat diadaptasi dan ditransformasi dari kerangka teori psikologi konvensional yang telah mapan. 2. Metode idealistik adalah metode yang lebih mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam sendiri, karena perilaku manusia itu tergantung kondisi hatinya. C. Metode penelitian psikologi Islam. 1. Metode muhasabah adalah metode dengan cara bertafakur, merenung, dan menganalisa secara mendalam untuk mencari hikmah dan pelajaran serta esensi dari sesuatu. Metode ini mirip dengan metode introspeksi dalam psikologi konvensional. 2. Metode tazkiyatun nafs adalah metode dengan melakukan tahapan tahalli atau pengosongan jiwa dari akhlak buruk, tahalli atau pengisian dan menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan tajalli atau terbiasa suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 3. Metode ruqyah secara terminologi merupakan sebuah perlindungan untuk orang yang terkena penyakit seperti kesurupan, sedangkan secara etimologi adalah doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan, pertolongan, dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencegah atau mengobati bala dan penyakit. Metode penelitian pendukung. Metode penelitian pendukung psikologi Islam masih mempergunakan metode psikologi konvensional. Di antaranya, pertama, metode observasi. Metode observasi dilakukan dengan cara mengadakan penelitian atau penyelidikan gejala kejiwaan melalui pengamatan dan pencatatan secara teliti, selektif, dan sistematis. Kedua, metode introspeksi, ekstrospeksi, dan retrospeksi. Metode introspeksi dilakukan dengan cara menyelidiki gejala atau peristiwa kejiwaan yang terjadi di dalam dirinya sendiri.
Metode ekstrospeksi dilakukan dengan cara mempelajari gejala kejiwaan orang lain, dan metode retrospeksi dilakukan dengan cara melihat kembali peristiwa kejiwaan yang terjadi dalam dirinya sendiri. Ketiga, metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan dengan meneliti sikap atau tingkah laku keagamaan seseorang melalui perlakuan khusus yang sengaja dibuat atau tes di laboratorium. Keempat, metode angket. Metode angket dilakukan dengan cara penyelidikan fenomena kejiwaan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan, baik lisan maupun tulisan. Kelima, metode biografi atau autobiografi. Metode biografi atau autobiografi dilakukan dengan cara menulis tentang riwayat hidup seseorang, baik ditulis sendiri maupun ditulis orang lain, dengan tujuan mengetahui keadaan sikap maupun sifat seseorang. Keenam, metode klinis. Metode klinis dilakukan dengan cara bantuan kombinasi antara klinis medis dengan metode pendidikan dengan tujuan menentukan kualitas penyesuaian diri individu dengan menyelaraskan hubungan antara jiwa, agama, dan lingkungan hidupnya. Ketujuh, metode tes. Metode tes dilakukan dengan cara penyelidikan melalui pengajuan pertanyaan yang telah dipilih dan disiapkan serta diusahakan validitasnya dengan objeknya. Pendekatan integrasi psikologi Islam dan kedokteran. Ada beberapa macam pendekatan dalam psikologi Islam dan kedokteran. Di antaranya, pertama, pendekatan struktural, kedua, pendekatan fungsional, dan ketiga, pendekatan psikoanalisis. Pendekatan struktural dilakukan dengan mempelajari kejiwaan seseorang untuk mengetahui struktur jiwa melalui introspeksi. Pendekatan fungsional dilakukan dengan cara mempelajari bagaimana agama dapat terpengaruh terhadap tingkah laku individual. Dan pendekatan psikoanalisis dilakukan dengan cara pengembangan model kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Pemaknaan jiwa sebagai pusat kajian psikologi Islam dan kedokteran. Kata jiwa dalam bahasa Arab sepadan dengan nafs, dalam bahasa Yunani disebut psique, serta dalam bahasa Inggris disebut soul. Jiwa menjadi kesatuan psikofisik yang terdiri atas akal, nafsu, kalbu, ruh, dan fitrah manusia. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pertama, akal. Akal adalah aspek jiwa manusia yang berfungsi untuk mengikat hawa nafsu. Kedua, nafsu. Nafsu memiliki dua kekuatan, yaitu ghadabiyah dan syahwat. Ghadabiyah yaitu daya yang berpotensi menghindari segala hal yang membahayakan, dan syahwat yaitu daya yang berpotensi untuk menginduki diri dari segala hal yang menyenangkan. Ketiga, qalb. Qalb adalah materi organik yang memiliki sistem kognisi berdaya emosi. Keempat, ruh. Ruh adalah nyawa atau sumber kehidupan. Kelima, fitrah. Fitrah adalah sifat alamiah atau bawaan manusia yang berkaitan dengan materi fisik biologisnya, pikiran, psikologi, bahkan spiritualisme. Tingkatan jiwa. Tingkatan jiwa memiliki 3 tingkat. Yang pertama, jiwa hewani, kedua, jiwa insani, dan ketiga, jiwa robani. Jiwa hewani yaitu jiwa yang sejalan dengan watak manusia yang selalu mengajak hati kepada perbuatan syahwat dan kesenangan. Jiwa insani adalah jiwa yang berada di antara jiwa robani dan jiwa hewani, di mana kondisi jiwa bisa mengalami 2 kemungkinan, yaitu sadar lalu menyesal atau justru sebaliknya, mengingkar dan melakukan kedurhakaan. Jiwa robani adalah jiwa yang telah menerima pencerahan dan kehidupan ketuhanan. Tingkatan jiwa ini terbagi menjadi 4 golongan, yaitu jiwa mutmainnah, pencerahan ketuhanan fase awal, marodiyah, pencerahan ketuhanan lebih tinggi, mardiyah, pencerahan ketuhanan tertinggi, dan kamiliyah, menerima ketiga tingkatan jiwa tersebut. Adapun macam-macam nafsu dibagi menjadi 3. Pertama, nafsu amarah. Nafsu amarah itu nafsu yang berkarakter buruk, seperti sifat sombong, rakus, marah, iri, dengki, dan kikir.
Nafsu amarah ini sama derajatnya dengan kondisi kolbun mayit. Kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah yaitu nafsu yang disinari cahaya hati, tunduk kepada kekuasaan akal, tetapi terkadang melakukan maksiat, kemudian menyesal dan kembali tunduk kepada Tuhannya. Contohnya, seperti suka mengeluh, menipu, ghibah, riya, dan berbohong. Derajat nafsu ini sama dengan kolbun marid. Ketiga, nafsu mutmainnah, rodiyah, marodiyah, kamilah, yaitu nafsu yang disinari cahaya hati yang kosong dari sifat tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Derajat nafsu ini sama dengan kolbun salim. Fungsi jiwa. Fungsi jiwa ada dua. Yang pertama, mendorong dan menggerakkan otak manusia dengan tujuan manusia merenungkan segala yang telah Allah ilhamkan berupa kebaikan dan keburukan, sehingga manusia mampu menemukan hikmah dan rahasia di balik keduanya. Kedua, mendorong dan menggerakkan kolbu dengan tujuan manusia merasakan perasaan ketuhanan. Kontribusi kedokteran Islam. Adapun beberapa kontribusi kedokteran Islam yang telah berjasa sebagai berikut. Yang pertama, anestesia. Anestesia adalah tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan tubuh. Kedua, surgery. Surgery adalah bedah untuk mengobati penyakit atau luka dengan operasi manual dan instrumen. Ketiga, oftalmologi. Oftalmologi adalah cabang kedokteran yang berhubungan dengan penyakit dan bedah syaraf mata, otak, dan pendengaran. Keempat, psikoterapi dalam Islam. Psikoterapi dalam Islam yaitu penyembuhan dan pengobatan melalui bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kelima, bakteriologi. Bakteriologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Dan keenam adalah metode terapi dalam medis Islam, yaitu kemoterapi, kromaterapi, dan hirudoterapi. Kemoterapi adalah metode perawatan penyakit dengan menggunakan zat kimia untuk membunuh sel penyakit kanker. Kemoterapi ini pertama kali dikenalkan oleh dokter muslim yaitu Al-Razi. Kromaterapi merupakan metode perawatan penyakit dengan menggunakan warna-warna. Terapi ini dikembangkan oleh Ibnu Sina. Hirudoterapi merupakan terapi penyembuhan penyakit dengan menggunakan pacet atau lintas sebagai obat. Metode terapi ini juga diperkenalkan oleh Ibnu Sina. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemunculan psikologi Islam diakibatkan oleh kritisasi terhadap psikologi Barat yang dianggap gagal dalam mensejahterakan aspek moral dan spiritual manusia. Psikologi Islam dan kedokteran memiliki keunggulan tersendiri karena tidak hanya memandang manusia semata-mata dari perilaku yang diperlihatkan oleh badannya saja, bukan pula berdasarkan spekulasi tentang apa dan siapa manusia itu, melainkan memandang dari firman yang telah Allah perintahkan. Sehingga psikologi Islam bukanlah ilmu yang netral etik atau terlepas dari etika, sebaliknya syarat akan nilai etik. Tujuan untuk merangsang kesadaran manusia agar mampu membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ini dia beberapa sumber referensi materi yang kami bahas tadi. Kiranya cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.